Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh ada di satu tempat yang dimana Engkau pernah membayar harga yang begitu luar biasa bagi kami, nyawa yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu di tempat ini. Biar Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Iya Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sepanjang perjalanan kita selama ada di tanah perjanjian ini, ya kita melihat bahwa tadi kita sudah ke bait suci ya, di Dome of the Rock. Itu adalah sebuah bangunan yang bersejarah bagi 3 agama, yaitu Yahudi, Muslim, dan Kristen. Ini agama besar di dunia Bapak Ibu ya. Dan kalau kita melihat kenapa bagi orang Kristen itu adalah satu tempat yang sangat bersejarah, kita tahu dari zaman perjanjian lama orang Yahudi juga percaya Abraham mempersembahkan Ishak di sana. Dan itu adalah satu tempat, bait suci itu adalah tempat Tuhan memperdamaikan dirinya dengan manusia. Kita tahu dulu ketika orang berbuat dosa, mereka harus pergi ke bait suci untuk mempersembahkan korban, ya, disembelih kambing domba, lalu untuk darahnya dicurahkan oleh imam, lalu itu untuk pembasuhan dan pengudusan manusia. Tapi Bapak Ibu, berapa lama Tuhan harus melakukan hal yang seperti itu? Coba bayangkan kalau sampai hari ini masih saja seperti itu. Tadi saya dan Geva saling bertanya. Geva bilang, bagaimana mungkin bisa ada seperti itu dari zaman dulu? Saya bilang, iya, karena dari zaman perjanjian lama itu hukumnya nyawa ganti nyawa. Makanya harus darah yang tercurah untuk pengampunan dosa. Tetapi Tuhan melihat bagaimana dosa manusia yang bertambah bejat, dan tidak ada lagi darah yang bisa menghapus dosa itu kecuali Allah sendiri yang harus turun mengorbankan dirinya. Dan Yesus datang sebagai anak domba Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu, rahasia ini dibukakan Tuhan tidak bagi semua orang loh. Buktinya sampai hari ini orang Yahudi tidak menerima ini. Tapi kita bisa menerima ini, itu semua karena kita dipilih oleh Tuhan. Karena mereka menolak kasih karunia itu sehingga keselamatan diberikan kepada bangsa lain. Dan kita sekarang disebut sebagai orang-orang ya Israel rohani yang menerima karya keselamatan Tuhan. Tidak semua orang bisa menerima ini kalau mereka tidak mengerti dari sejarah awal. Ya, dan Yesus dikatakan, kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Karena memang dia datang untuk mati, mencurahkan darahnya, dan barang siapa yang percaya kepada dia, darahnya tercurah untuk pembasuhan dosa, ya, dan kita diampuni oleh Tuhan. Kutuk dosa dipatahkan. Makanya ingat nggak, ketika Yesus dihukum di rumah, kemarin kita datang di imam besar Kayafas, di situ dia dihakimi dan para serdadu itu membayar saksi palsu karena tidak ada alasan untuk menyalibkan Yesus. Tidak terbukti ada dosa. Kita tahu bersama ketika Yesus digantung di kayu salib di Bukit Tengkorak tadi, dia bersama 2 orang penjahat. Mereka memang pembunuh, mereka layak untuk dihukum salib. Tapi pada waktu itu Kaisar dan para serdadu tidak menemukan alasan bagaimana harus menyalibkan Yesus, karena dia terbukti membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang lumpuh. Mereka yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, mereka menolak dia. Tapi saudara, sesungguhnya kuasa dan tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan Yesus. Dan ketika akhirnya Yesus itu ya, mereka membayar saksi dusta untuk menyalibkan Yesus. Apa yang ditemukan saudara? Saksi dusta itu dibayar. Mereka bilang cukup dengan satu alasan ini Yesus harus disalib. Dia berkata dia akan merobohkan bait suci itu dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan mereka bilang dia menghujat Allah, karena bagi orang Yahudi bait suci itu adalah bangunan yang paling sakral, paling suci. Mereka tidak mengerti yang Yesus maksudkan. Dia akan merobohkan bait suci itu dan mendirikan dalam waktu 3 hari. Artinya dia akan mati dan disalibkan. Saudara bisa bayangkan dulu, kalau orang Israel itu akan datang mempersembahkan korban, mereka tidak bisa masuk ke dalam bait suci itu. Dan itu ruang maha kudus, harus hanya bisa dimasuki oleh imam besar setahun sekali untuk pengampunan dosa. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab berkata, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Artinya apa?
Kita tidak ada lagi jarak dengan Tuhan. Tidak harus melewati imam untuk pengampunan dosa. Kita berdoa tidak harus lagi lewat pendeta. Kenapa saya selalu berkata tidak usah titip-titip doa atau minta-minta doa sama pendeta, amin. Karena engkau, saya dan saudara punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Tabir itu terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Bukan hanya imam besar yang bisa masuk setahun sekali, tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Zaman dulu saudara, orang yang tidak kudus masuk di situ, lalu mereka bisa mati. Dan imam pun kalau tidak kudus, mereka masuk ke ruang masuci, dia mati di ruang masuci. Dulu imam kalau dia akan bertugas, imam besar itu, dia sampai tidak tidur saudara. Kenapa? Mereka takut mimpi basah. Kalau sampai dia mimpi basah, besok dia mati di ruang maha kudus. Iya, itu bicara tentang kekudusan Tuhan. Nah, ketika coba bayangkan siapa yang bisa bertemu Tuhan kalau seperti itu. Tapi kita bersyukur apa arti dan makna yang Yesus bilang, aku akan merobohkan bait Allah itu dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Kematiannya disalib dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan tabir itu terbelah menjadi 2 saudara. Dan setiap orang yang percaya kepada dia, tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Semua saudara punya hak istimewa untuk datang. Kita baca Markus pasal yang ke-15. Saya pengen kita baca ayat yang ke-16. Judulnya di sana Yesus diolok-olok Bapak Ibu. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Tadi kita sudah ke Pontius Pilatus. Saudara bisa bayangkan Yesus itu berjalan dari sana loh. Dan ya dia memikul salib Bapak Ibu. Kita tadi berjalan capek enggak? Capek ya, semua berhenti beli jus karena haus. Ya, zaman Yesus ya dia nggak bisa berhenti beli jus. Dia memikul salib yang begitu luar biasa. Ayat 18 dikatakan, ayat 17, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ya, dan ayat 18, kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Dia diolok-olok. Ya, dan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Mereka mengolok-olok saudara. Ya, dikatakan di sana ayat 20, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Tadi sudah dijelaskan Ibu Ivon, tempat ini berada di luar saudara. Dan itu bukit tengkoraknya berada di atas supaya semua orang dapat melihat di bawah kota itu. Ya, dan kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus karena Yesus sudah tidak kuat. Ya, dan disuruh Simon yang memikul salib itu. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Kita ada di sini yang berarti tempat tengkorak, ya, bukit tengkorak saudara. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagikan pakaiannya dan membuang undi atasnya. Itu mempermalukan saudara. Bajunya dilempar dan dibuang undi untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pula tulisan yang terpampang di sana, dikatakan apa? Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, yang seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi apa? Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ya, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam waktu 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Dikatakan apa? Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai
3 jam, saudara, dan memang tercatat pernah terjadi gerhana matahari selama 3 jam di daerah ini, saudara, ketika pada waktu itu Yesus disalib. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebelah buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berseluruh Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat dia matinya, demikian berkata ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, dan saudara, dikatakan di sana, saudara bisa baca, Bapak Ibu, ya, dikatakan dia tergantung di antara orang durhaka dan orang berdosa. Nah, semua menganggap dia penjahat, mereka mengolok-olok dia. Dia dalam keadaan haus dan mereka memberi dia minum anggur asam bercampur mur. Itu pahit sekali, saudara. Dan dikatakan dia terhitung di antara orang durhaka, tetapi dosa kita lah yang ditanggungnya. Ya, maut itu yang ditanggungnya atas kita, Bapak Ibu. Bagaimana penderitaan Kristus yang begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu, saya dulu tidak mengerti kenapa kalau Yesus Tuhan dia mati. Saya dulu juga berkata orang Kristen itu goblok, percaya kepada Tuhan yang mati. Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia nggak turun dari salib? Yesus tahu benar dia datang memang untuk mati. Sebab kalau dia tidak mati, maka tidak ada darah yang tercurah untuk penebusan dosa semua umat manusia. Sebab dosa kita lah yang ditanggungnya. Dan kenapa Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus tahu, Bapak Ibu, ketika dia harus turun ke dalam maut, dia harus sejenak terpisah untuk turun ke dalam dunia. Itu adalah teriakan Kristus yang mewakili kita semua. Karena Yesus tahu hidup kita adalah hidup yang paling tersiksa dan mengerikan waktu kita ini terpisah dari Tuhan. Dosa membuat hidup kita terpisah dari Allah. Yesus tahu ketika dia harus mati menebus dosa kita, dia turun ke alam maut untuk mengambil kunci alam maut dan mematahkan kutuk itu dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia sungguh luar biasa. Satu hal yang teriakan Yesus yang berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab dia mengambil kutuk dosa kita untuk dia bisa selamatkan saudara dan saya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat seperti itu, ya, apa yang sudah kita buat bagi Tuhan. Bagaimana penderitaan yang begitu luar biasa. Saya baru mengerti setelah saya percaya dan menerima Yesus. Ternyata dia memang datang untuk mati. Makanya ketika Yesus akan disalib di Taman Getsemani, kita sudah pergi kemarin di sana. Di situ dia berdoa, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu. Ingat, Yesus juga adalah manusia. Dia turut merasakan daging kita. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus yang bisa merasakan kelemahan kita dalam daging. Ya, tapi dia juga adalah Allah. Dan saudara, dari sana Yesus diturunkan mayatnya, dibawa ke kuburan di depan kita ini. Itu adalah makam satu keluarga yang belum terpakai. Tapi makam itu sudah dibangun, tapi belum dipakai. Dan Yesus dibaringkan di sana, ditutup dengan sebuah batu besar. Tapi kemudian ya pada waktu itu ya Maria Magdalena mereka datang untuk meminyaki ya mayat Yesus. Dan mereka kaget, ternyata batu itu sudah terbuka. Dan seorang malaikat berkata, kenapa engkau mencari dia? Bukankah dia telah hidup? Yesus tidak ada yang kamu cari di sini, sebab dia sudah bangkit. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menyelamatkan saudara dan saya. Mari saudara, di tempat ini nanti ada perjamuan darah dan tubuh Kristus. Biarlah kita sama-sama merenungkan. Bangkit berdiri bersama. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu, kami bisa menang dalam hidup kami.
doa saudara untuk perjamuan. Bapa, kami bersyukur di tempat di mana Engkau pernah ada, menderita bagi kami, membayar harga yang begitu mahal. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami bisa menikmati perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus yang tersedia bagi kami. Tuhan, ajar kami menyadari betapa penderitaan yang Kau bayar bagi kami itu luar biasa Tuhan. Dan karena itu ajar kami menghormati kematian Kristus, pengorbanan Kristus. Sucikan dan kuduskan Tuhan hidup kami, dan layakkan kami untuk menerima darah dan tubuh-Mu. Darah ini, tubuh ini yang tercabik bagi kami, mematahkan setiap kutuk dosa, kutuk maut atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami mengambil bagian dalam pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang sudah dapat boleh berdiri Bapak Ibu.